Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan kami di sini dalam pembahasan mengenai budidaya kelapa kopior. Kita sudah beberapa episode, kali ini kita akan memasuki salah satu fase terpenting dalam budidaya kelapa kopior, yaitu apa? Perawatan di tanaman TBM dan TM tentunya. Jadi apa saja yang dilakukan, nah ini harus diketahui. Jadi kemarin kalau kita berbicara setelah kita tanam, jebret, itu diapakan? Kalau dibiarkan tentunya nanti bisa bahkan bisa mati. Oleh karena itu harus tahu ilmunya apa yang harus dilakukan. Ya, jadi kita sapa dulu. Selamat malam, Assalamualaikum Kang Deden. Waalaikumsalam Pak Agus, salam sehat selalu. Gimana Ya, kabarnya Pak Agus? baik ini lihat kopior di belakang ini kan sedep ini kita. Jadi setelah kita tanam itu perawatan apa yang awal mula harus dilaksanakan, Pak Deden? Nah, kita cerita TBM dulu lah, belum menghasilkan. Baik, baik Pak Agus. Baik seluruh pemirsa penikmat dan kopior di seluruh Nusantara. Jadi setelah kemarin kita berdiskusi mengenai tadi yang disampaikan Pak Agus, setelah ditanam lantas apalagi selanjutnya. Ya. Nah, pada masa pemeliharaan masuk di dalam TBM satu ya, TBM Ya, 1. TBM 1. Betul. Yang menjadi beberapa fokus kita antara lain adalah bagaimana kita membuat tanaman ini tumbuh dengan baik, tumbuh dengan maksimal. Nah, lantas apa saja? Jelas pemeliharaan menjadi fokus utama kita dalam kegiatan di TBM 1 ini. Nah, kemudian pemeliharaannya seperti apa? Baik, saya coba kita runut, kita detailkan satu persatu. Gus. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga agar lingkungan di sekitar pokok itu sehat. Nah, sehatnya seperti apa? Tentu saja tidak boleh ada sumber inokulum patogen maupun faktor-faktor semisal dari hama yang mungkin bisa nanti datang dan menyerang tanaman. Dengan cara apa? Yang pertama adalah bobokor, seperti yang di belakang Pak Agus. Iya. Jadi Nah, pertama kita harus membuat piringan atau bobokor tadi. betul. Bahasa saya bobokor Pak Agus. Ya, apa-apa. Itu ukurannya berapa Pak Deden? Nah, nanti mengikuti ukuran daripada waktu tumbuhnya. Nah, nanti kalau usianya bertambah, maka bobokornya akan kemudian bergeser lebih besar lagi. Untuk tahun pertama Pak, masa pemeliharaan setidaknya sekitar diameter 1 sampai 1,5 Pak. Oh, ya. Pokoknya itu bersih, bisa manual, bisa kemis ya. Betul, betul Pak Agus. Nah, berarti kan itu harus gulmanya kan bersih ya. Betul, seperti yang digambar Pak Agus di belakang. Nah, Ya, itu fokus kalau ini pada kan TM ya kan. ya. Kalau Nah, jadi tapi itu kalau yang di belakang di TM di belakang gambar Pak Agus ini. iya Pak Deden, saya kan pernah punya pengalaman. Jadi nanam itu tadi pentingnya dirawat ada bobokor atau piringan tadi. Kan saya kira kan seperti kecepatannya atau tahanannya seperti kelapa sawit. Nah, setelah ditanam itu biasanya dibiarkan, nggak seperti itu. Akhirnya apa? Kalah sama gulma. Nah, itu akhirnya juga apa? Ya kalah namanya itu nanti jadi ternaungi akhirnya mati. Nah, itulah makanya pentingnya bobokor dan harus bersih itu tadi. Betul, itu untuk menjaga kompetisi nutrisi, jangan sampai Nah, dimakan kebanyakan oleh gulma seperti itu Pak Agus itu itu. berarti kan sepanjang tahun harus dibersihkan kan di anggaran kita cerita kemarin kan setiap 3 bulan harus dibersihkan ya kan. Betul, betul Pak Agus. Karena itu akan memudahkan kita untuk proses pemupukan Pak Agus. Oh ya efek berikutnya ya Nah, kan. betul.
gitu. Berikutnya terus dipupuk, ya kan? Betul. Ya, Nah, jadi itu pupuk. setelah tadi bobokor kita siapkan, piringan kita bersih, selanjutnya adalah pemupukan pada areal piringan tadi. Hmm. Nah, model pemupukan yang disarankan adalah model pemupukan dengan pocket, Pak Agus. Oh ya, Nah, itu jadi pakai yang apa ya, majemuk ya? ya, bagus. Karena ini masih dalam fase TBM, jadi fokus kita adalah untuk menyehatkan vegetatif tanaman. Ya, Nah, fase vegetatif kuncinya. ya Nah, makanya kan pupuknya 15, 15, 15 atau 16, 16, 16 ya kan? betul, Bagus. Hmm. Betul sekali. Nah, jadi, Dosisnya berapa Pak Deden? Dosisnya? untuk dosisnya ini di awal ini kita bisa menggunakan 2 kilo, Pak Agus. 2 kilo 1 semester. Betul. Nah, berarti total setahun 4 kilo 4 ya? kilo, Ya, betul, Pak kira-kira. Agus. Nah, Ya, itu seperti berarti kan itu. kita dari gulmanya sudah kita rawat, dari pupuknya sudah. Iya, mungkin Pak Agus metode pocket ini Pak Agus mungkin banyak Ya, yang belum tahu nih metode pocket Pak Agus. ya dilubangi lah gitu, dilubang dimasukkan supaya tidak penguapan dan sebagainya. Betul, betul. Jadi Biasanya berapa titik, Pak? biasanya bisa 2 titik atau 3 titik atau semisal kiri kanan semester Hmm, 1 hmm. di sebelah apa namanya busur yang Iya, kiri, semester 2 di busur yang kanan Pak Agus. Jadi bisa dikombinasi, yang terpenting adalah dibuat lubang, lubang itu menjadi tempat untuk kita memberikan pupuk di dalam piringan ya tentunya ya, jangan terlalu jauh kemana-mana ini lubangnya ya. karena Nah, belum sampai ya. nanti ya kan. Kemudian nanti ditutup. Nah, itu dia untuk mencegah penguapan dan lain-lain. Ya, Pastikan pemupukan dilakukan pada saat ada air hujan. Nah, itu juga bagus. kan tadi kita cerita pemupukan juga harus memperhatikan waktu memupuknya. Betul, Jadi betul. tidak asal juga waktu musim agak Betul. musim penghujan lah kan. Ya, itu berbeda di setiap daerah. Nah, kebetulan Hmm. saja kalau di daerah kita ini di Bogor ini hampir merata, bagus. Yang itu nggak mikir itu. Gitu ya, jadi nanti pemirsa mohon disesuaikan waktu pemupukannya yang tepat gitu Ya. bagus. Terus berikutnya apalagi Pak Erden? Nah, setelah bobokor tentu ada pemeliharaan bagaimana kita mencegah dari serangan hama dan penyakit bagus. Ya. Tapi Itu ini loh Pak Deden, pengalaman kami. Sebelum itu juga ada penting adalah ini supaya tidak ternaungi loh. Biasanya kan oh petani iya, nantinya kan tetangganya itu ada pohonnya oh tinggi-tinggi. iya, Lama-lama ternaungi nanti kurang cahaya betul. gitu. Betul bagus Ya, itu juga penting, itu sangat penting bahkan. Jadi kita harus mempersiapkan areal penanaman kita itu terbuka karena ya. kelapa ini membutuhkan sinar matahari yang cukup yang panjang. Nah, dan Kalau ini kan ya, saya kan pernah punya gitu juga ternaungi oleh pohon sengon, jadi nggak cepet ya itu meluncur gitu, tapi nggak lambat gitu. perkembangannya. Etiolasi Pak Agus, nanti Etiolasi, etiolasi. betul Nah, etiolasi. itu yang jadi permasalahan kalau banyak naungan di sekitar daripada penanaman pohon kopior kita. Betul, Pak Agus. Betul Nah, sekali. ya, berikutnya kan baru ada hama Ya, dan penyakit kan. jeng jeng Nah, ini, jeng. nah, ini yang paling penting juga loh. Ini sering gagal itu karena hama penyakit loh sekarang. Betul, Ya, betul Pak Agus. Banyak bukan yang faktor lain. dari serangan OPT ini yang Serangan menjadi OPT. Nah, sekarang betul. OPT apa saja itu saya sudah mengumpulkan gambarnya ini Pak Deden. Monggo, Coba monggo Pak kita Agus. kita perlihatkan ya. Siap, Pak Agus, monggo. Nah, Memang jadi pemirsa, jadi sesuai dengan tahapan usia, semakin dia dini, usianya masih muda, maka semakin rentan dia terhadap serangan OPT. Ini berlaku di semua tanaman. Nah, sehingga kita harus apa namanya mempersiapkan tanaman kita sehingga tadi yang namanya serangan OPT itu bisa kita hindari, bisa kita kendalikan atau bahasa sekarang istilahnya kita melakukan pengelolaan terhadap organisme pengganggu tanaman. Nah, Pak Agus sudah mau sharing, ya, monggo, monggo. ini Ah, ini dia Pak Agus. ini yang ya, pertama Lagi. di bibitan. Nah, itu terus kalau kita tanam di lapangan tersering bercak daun ini Pak Deden ya Iya, kan. ya betul Pak Agus. Memang kadangkala ada yang terbawa dari bibitan gitu ya. Hmm, Di bibitan belum terlihat begitu masuk di hmm, lapangan, kemudian
responnya itu semakin terlihat ada muncul nih bercak-bercak daun seperti itu. Ya, Betul. Nah, tapi nanti seiring dengan waktu tanaman ini apa namanya beraklimatisasi dan kita bantu dengan pengelolaan yang tepat untuk patogen penyebab bercak ini, insya Allah nanti apa namanya lambat laun akan menurun dan hilang gitu. Monggo Pak Agus, silakan Pak Agus. itu iya kan saya sering terbawa di lapangan, tapi kalau dibiarkan sempat ada yang sampai mati loh, Pak Iya, Deden. betul, betul Pak Iya, Agus. Betul. ini makanya tetap dikendalikan pakai fungisida ya. Betul. Fungisidanya kan bisa kita yang tersedia berbagai macam itu. Betul, betul Pak Agus. Diarahkan untuk bercak daun karena tidak boleh Ya kita kita pencet ya. kendalikan pakai fungisida, kita semprot. Karena ini sering terjadi kalau tidak waspada ya nanti lama-lama kecil, bisa mati. Saya pernah menjumpai ini masalahnya ya. Betul, betul Pak Agus, betul sekali. Itu yang kita antisipasi, kita kendalikan penyakit bercak daun. Berikutnya kita masuk di hamanya ini. Ya, kalau masih TBM masih kecil kan sering ini kan Pak Deden Betul terserang Pak Agus. apa kering-kering Jangan kumbang apa Pak Agus? kumbang janur. Betul Pak Agus, jangankan di TBM, di TM pun ini masih suka ada Pak Agus. Oh iya, itu makanya kita cerita TBM dulu, nanti sama lagi cerita kita. Siap, Nah, siap artinya Pak. kalau hamanya ya tetap. Nah ini kan kita lah gejalanya kan seperti ini kan Ya, Pak. ya betul Pak Agus. Selama ini Pak Deden kendalikan semprot kan Pak Deden? Betul Pak Agus, kita ada dua sebetulnya Ya, Pak. yang itu nggak usah loh Pak Deden, yang itu nggak usah. Oke. Ya, kita semprot aja. Ya, Siap. ya, terus berikutnya ya inilah Ini dia. ini apa terciduknya yang inilah yang sering merepotkan kita ini. Betul, betul Pak Ya, Agus. ini kalau di Thailand pakai trikograma loh, Pak. Oh, ada ya Pak trikograma Iya, yang sudah ini ya untuk ini brontis Pak. Ini brontis Pak pemirsa ini. longisma ya, longisma ya. Nah, ini hama yang sering tadi gejalanya seperti itu di TBM dan nanti kita bahas di TM juga Nah, ada. ini kajian menarik Pak Agus tadi dari Pak Agus informasi menarik trikograma ya. Hmm. Siap, siap Pak Agus. Terus berikutnya ini orites, ini ya ini kelapa juga ini. Ini Ya, ini yang paling juga bisa sampai mematikan ini. betul Akhirnya Pak Agus. sekarang kan di Pulau Jawa itu kan habis tuh kelapa, baik Betul, TBM maupun TM-nya. betul. Ini TBM habis. Di Pulau Ya, Jawa, di nah, Belitung juga gitu Pak Agus terakhir. Iya. ini. Nah, pengendalian memang pakai apa? Nah, kita kan menggunakan feromon aggregation, ya kan? Aggregation feromon, feromonas, ya kan? Ya. Nah, ini kita belakang-belakangnya ini kan kena orites ini, kelapa kopior ini Pak Dede. Oh, ya. Iya. Oh ya Nah, itu ini nampak dari gejala itu, nampak dari iya, jauh. kenapa dari gejala segitiga ini kan potong. Nah, Betul. kita pasang feromon dengan corong seperti ini masuk. Ini botol air mineral. Nah, ini kan tertangkap nampak ini. Pak Agus itu digunakan air, gunanya untuk apa Pak Agus itu air Pak Agus? Supaya pemberat dan supaya tidak goyang-goyang dan kalau masuk ya dia kelelep langsung mati lah apanya itu. Ini cukup simpel ya Pak Agus ya untuk Iya. perangkapnya ya. Ya kalau mau pesen ini ke tempat saya ada ini Pak Deden. Oh siap siap. Apa desain ininya tinggal kami kirim aja ini. Baik feromonnya maupun desain trapnya. Tapi kalau botolnya ini cari sendirilah masing-mas. Karena gampang itu. Siap siap Pak Agus. Nah ini hasilnya ini memuaskan ini Pak Deden. Baik Pak Agus. Ada berapa Nah itu? ini real, ini kami pasang di apa di kelapa kopior ini Pak. Nah, kebetulan dekatnya pembibitan kelapa sawit ya. Kita Baik. pasang ya hasilnya memuaskan Pak. Ya, ini Pak Agus kalau boleh tahu berapa lama Pak Agus biasa apa namanya bertahannya di lapangan Jadi ini? tahan 3 bulan. 3 Ya, bulan makanya ya. kita kan sering sering menganggarkannya kan 4 kali dalam setahun. Ya betul. Kan Betul. 1 hektar cukup 1 aja. Jaga seperti ya, Pak Nah, Agus. kemudian tapi kan 4 kali diganti gitu. Pak Agus mungkin pemirsa juga ingin tahu nanti peletakannya Pak Agus. Oh ya, itu yang penting peletakannya di pinggir-pinggir yang mudah diakses dan
jangan dipasang yang belum terserang, gitu aja. Berarti selama belum ada serangan jangan dipasang ya? Iya, nanti yang sering orang bilang mengundang itulah, gitu. Tapi nggak usah diundang pun ya tetap orientas itu nyerang Dia sudah ada di situ, Pak. kelapa, gitu. Sudah ada di lingkungan situ sebetulnya, tinggal Iya, tunggu waktu aja. memang makanannya. Kalau bisa Jadi itu kan, dipasang kan, ini kita iya, ngomongkan perawatan ITBM ya. betul, Nah, Pak. kita stop dulu Pak Deden. Nah, sekarang kan sudah ini kan ceritanya gitu, namanya itu aja ya perawatan Iya iya, betul, Pak. ITBM. Jadi memang fokus di TBM ini satu di, perawatan piringan, kemudian Oh, pemupukan, kemudian, pengendalian, gulma secara iya. apa namanya, spotting gitu, Pak Agus. Kemudian, tadi pengendalian hama penyakit. Sama penyakit sama naungan tadi ya. Nah, Iya, itu. tadi. Dan berikutnya sekarang kita perawatan di tanaman menghasilkan. Siap, Di belakang ini. Tentunya poin-poinnya juga hampir sama. betul. Ya, hanya mungkin piringannya bobokornya lebih lebar. Benar. Nah, Ya. kemudian juga ada beberapa hal yang terkait dengan, perawatan di tanaman menghasilkan itu, nanti ada beberapa item, terkait bagaimana cara kita taksasi. Nah, ini poin Oh, poin penting, Pak Agus. ya, ya, ya. Jadi Nah, kalau pupuk, kita bahas. Kalau pupuk dosisnya berarti tambah. iya betul, Pak Agus. Nah, fokus pupuk nanti adalah pada, bagaimana kita mengoptimalkan proses perkembangan generatif. Iya, Sehingga unsur yang, apa namanya, unsur yang, lebih dominan itu juga berbeda ya, Pak Agus ya? Mungkin iya. Pak Agus bisa menambahkan. Ya jadi karena itu tadi, makanya pupuknya kan bukan yang 16, 16, 16, tapi kan Iya, pupuknya yang misalnya 13, 6 atau 8, 27. Jadi K-nya tinggi K. Karena betul. sudah dipanen terus, si K-nya kan ikut. Betul betul. Kalau Nah, kalau kalau bisa cari yang ada makro, apa namanya, mikronutriennya bagus ya, oh, ya. Oh, unsur itu lebih mikronya. bagus lagi ya. Betul. Ya diberikan terpisah juga nggak apa-apa. Iya, betul betul Ya, bagus. yang terus hama penyakitnya saya kira kalau bercak tanam Nah, sudah nggak ada, tapi kalau eh, itu tadi Brontispa sama Oryctes masih sama. iya betul bagus. Nah, Tambah lagi ini tupai, iya kan? Anjing betul itu ya, sering betul. makan kayak gitu. Ya, memang kadang-kadang kita ini ya Pak ya, kalau ngelihat tupai itu, ih lucu gitu ya, tapi Nah, sebetulnya sama. nah, itu. Ya Gitu. itulah yang apa ya kalau hamanya masih itu, tapi harus kita kendalikan tadi. Insya Allah oke. Kemudian ini yang mungkin terlupakan itu termasuk apa ya perawatan. Lihat di belakang saya ini kan tandanya kan pada ditali semua. Ya, betul bagus. Nah ini penting karena buahnya lebat. Nah ini sering nggak kuat karena banyak yang jatuh. Itu Pak Agus berat Nah, sekali gitu dalam satu itu tanah gitu, berat sekali. ya Jadi sehingga ya memang itu alternatif yang kita, apa namanya, lakukan ya, karena memang berat begitu ya. Itu luar makanya biasa. jangan Jadi kopior ini apalagi yang genjah ini luar biasa pokoknya. makanya jangan lupa di tali itu di belakang saya ini ada talinya Iya itu. supaya nggak jatuh. Nah kemudian yang berikutnya perawatan itu adalah manajemen kanopi. Ya betul. Manajemen kanopi itu kita tidak hanya mikirkan bersihnya saja. Karena sebenarnya gini, kalau di kelapa ini tidak ada pruning sebetulnya. Tidak ada. Kenapa? Karena pelepahnya itu sudah lepas sendiri Pak Deden. Secara Beda dengan alamiah kelapa ya Pak ya. sawit. Kelapa sawit kan nempel terus. Makanya harus eh, Hmm. dilepas, diegrek gitu. Iya, iya betul Nah, Pak. diatur jumlah ke apanya pelepahnya. Nah, Betul. kalau ini kan apa sudah lepas sendiri. Ya. Dan yang sering terjadi karena jelek itu sering dipotongi pelepahnya. Nah, nanti buahnya jadi kecil dan sering berkurang. Bahkan hampir nggak ada. Hmm. Maunya dipangkasi bersih gitu loh. Apa terlalu gundul gitu. Nah, itu Hmm. mungkin ini apa ya perawatan-perawatan itu jangan sampai terjadi gitu. Ya, sesuai lah apanya tajuknya itu. Iya betul. Apalagi Pak Deden katanya tadi mau cerita taksasi tadi gimana? Nah, memang untuk kelapa kopior ini berbeda dengan kelapa biasa ya.
Jadi harus dilakukan nanti ada petugas yang mentaksasi. Nah, kalau dalam luasan 1 hektar 200 pokok masih gampang lah itu. Nah, kalau udah 2.000, nah itu jadi masalah. Nah, tapi harus kita bagi karena taksasi ini penting. Apalagi kita dalam hal ini akan melakukan bisnis. Tujuan kita bisnis sehingga kita bisa memperkirakan hubungannya adalah kapan kita harus memanen, kemudian dari panenan itu kemudian nanti disortir, dari sortiran itu nanti kemudian diarahkan. Nah, nanti ada sesinya ya, Pak Agus ya. Itu jangan itu nanti sesi sendiri. Taksasi Jadi, dan panen karena itu betul. setelah ini Pak Deden supaya Jadi kita masyarakat itu apa ya mencernanya kan sepotong-sepotong tapi urut gitu dan jangan terlalu banyak kan gitu. betul, Kalau ini betul. sudah lengkap perawatan TBM dan TM apa saja Iya. sudah kita sampaikan apa-apa yang sangat penting Ya, dilaksanakan. jadi intinya adalah kita harus ada petugas taksasi untuk memastikan nanti buah mana yang akan kita panen siap dipanen tepat pada waktunya. Ya, oke ya setelah ini kita diskusikan. Demikian pemirsa bincang-bincang pada malam hari ini mengenai perawatan kelapa kopjor baik di TBM maupun di TM. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.